Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami mengenai sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan Unilever. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami dengan saya, Syifa Zahra Ramadona, lalu ada rekan saya, Evelyn Krisnatali, Muhammad Hayan Filah, dan Nuldan Hanif. Nah, eh, berikut merupakan hasil analisis kami. Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang barang konsumen yang berpusat di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930 dan telah hadir di Indonesia sejak 1933. Unilever Indonesia berfokus pada produksi, pemasaran, dan distribusi berbagai produk konsumen, termasuk makanan dan minuman, perawatan pribadi, dan perawatan rumah tangga. Beberapa merek yang dimiliki oleh Unilever Indonesia antara lain Sunsilk, Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Rinso, Walls, Blueband, Bango, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini memiliki pabrik di beberapa lokasi di Indonesia dan mempekerjakan ribuan karyawan. Unilever Indonesia juga mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan komitmen untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif. Sebagai perusahaan besar di industri barang dan konsumen, Unilever Indonesia memiliki beragam kebutuhan informasi untuk menjalankan operasionalnya dengan efektif. Berikut adalah beberapa area penting yang membutuhkan sistem informasi. Yang pertama adalah rantai pasokan. Unilever Indonesia memerlukan informasi yang akurat dan real-time tentang rantai pasokan mereka. Data ini membantu perusahaan mengoptimalkan pengadaan bahan baku, mengelola persediaan, memperbaiki efisiensi logistik, dan memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu. Yang kedua adalah persaingan. Unilever Indonesia perlu memahami keunggulan kompetitifnya sendiri dan bagaimana pesaingnya dapat bersaing dalam pasar. Yang ketiga adalah informasi dan riset atau inovasi dan riset. Unilever Indonesia harus terus mengembangkan produk-produk baru dan meningkatkan produk yang ada agar tetap bersaing di pasar lokal maupun multinasional. Yang keempat adalah informasi pasar. Unilever Indonesia perlu mengetahui informasi tentang tren pasar, preferensi konsumen, dan perilaku pembelian untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Yang kelima ada keuangan. Informasi tentang kinerja keuangan Unilever Indonesia sangat penting bagi manajemen perusahaan, pemegang saham, dan investor. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, aliran kas, dan indikator kinerja keuangan lainnya memberikan gambaran tentang profitabilitas, likuiditas, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah karyawan. Unilever Indonesia perlu memiliki akses terhadap informasi tentang karyawan mereka, termasuk data pribadi, kualifikasi, pengalaman, dan kinerja. Untuk berikutnya, ada beberapa persyaratan sistem untuk sistem informasi bisnis di perusahaan Unilever. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Satu, yaitu data-data yang perlu dikumpulkan. Ada data penjualan, data stok, data pelanggan, data keuangan, dan data sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada proses data. Dalam proses data ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah perekaman data. Perekaman data ini berfungsi untuk memastikan data yang relevan dikumpulkan dengan akurat dan lengkap saat terjadi transaksi. Lalu setelah itu ada validasi dan verifikasi, yaitu memvalidasi keabsahan data dan memvalidasi integritasnya sebelum diproses lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada transformasi data, yaitu merubah, menggabungkan, atau mengolah data agar dapat digunakan untuk analisis dan pelaporan. Selanjutnya ada pembersihan dan pemeliharaan data, yaitu memastikan bahwa data tetap bersih, terkini, dan akurat melalui kegiatan pemeliharaan rutin. Lalu yang terakhir ada penyimpanan data, yaitu menyimpan data secara aman dan terstruktur agar dapat diakses dan diproses dengan mudah. Selanjutnya, ada keamanan. Keamanan ini yaitu data yang dikumpulkan harus dilindungi secara aman dari akses yang tidak sah dan risiko kebocoran. Perusahaan harus mampu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti inskripsi data, otorisasi akses, dan perlindungan dari serangan cyber.
Lalu ada skalabilitas, yaitu perusahaan perlu mempertimbangkan pertumbuhan dan perubahan masa depan perusahaan Unilever dalam hal volume data yang dihasilkan dan diproses oleh sistem. Sistem harus dapat dengan mudah ditingkatkan untuk menangani pertumbuhan dan meningkatnya kompleksitas data yang dikumpulkan. Selanjutnya ada aksesibilitas, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa data dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang berwenang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam organisasi. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan aksesibilitas yang tepat termasuk pembatasan akses ke data sensitif. Lalu yang terakhir ada persyaratan integrasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem informasi bisnis terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan di perusahaan Unilever seperti sistem keuangan atau sistem manajemen rantai pasokan. Hal ini dapat memungkinkan pertukaran data yang lancar antara sistem yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan integritas informasi. Desain sistem organisasi. Yang pertama, strukturnya itu ada Chief Financial Officer, mengatur keuangan, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Yang kedua ada Director Home and Personal Care, mengelola karyawan perusahaan. Yang ketiga ada Supply Chains, menangani bahan baku dalam rantai pasokan. Yang keempat ada Customer Development, mengelola kategori produk dari akun pelanggan. Yang keempat ada HR and Corporate Relation, mendukung strategi bisnis dan memberikan solusi HR dan menyampaikan pelayanan. Yang kelima ada Director Food, mengatur kegiatan produk makanan. Unilever menggunakan SAP-R3, perangkat lunak HRP, dengan modul perencanaan produksi, merencanakan dan mengoptimalkan kegiatan produksi. Yang kedua ada manajemen gudang, mengelola inventaris dan operasi gudang secara efisien. Yang ketiga ada keuangan dan pengendalian, menangani ke manajemen keuangan dan pengendalian biaya. Yang keempat ada manajemen SDM, mengelola fungsi sumber daya manusia dan proses SDM. Yang terakhir ada business warehouse, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Unilever menggunakan business intelligence atau BI untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Data warehousing, menyimpan data secara terpusat dalam data warehouse. Analisis data, menggunakan alat analisis bisnis untuk menggali wawasan dari data. Visualisasi data, menetapkan visualisasi data untuk memvisualisasikan informasi secara intuitif. Membuat laporan terstruktur yang memberikan informasi bisnis. Baik, selanjutnya data strategi. Yang pertama, kebijakan tata kelola data. Kebijakan tata kelola data adalah pendekatan yang direncanakan dan terstruktur dalam mengelola data secara efektif, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan data. Yang kedua, proses jaminan kualitas data. Proses jaminan kualitas data mencakup serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan kualitas dan integritas data yang digunakan oleh suatu organisasi. Lalu ada keamanan data. Keamanan data adalah pendekatan yang direncanakan dan terstruktur dalam melindungi data dari ancaman dan kebocoran yang tidak sah. Lalu privasi data. Privasi data adalah pendekatan yang direncanakan dan terstruktur untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi yang berlaku. Next. Selanjutnya, implementation plan. Rencana implementasi. Yang pertama, customer relationship management. Customer relationship management adalah sebuah strategi sistem informasi yang secara khusus membahas mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan customer dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang ada.
Yang kedua ada integrated marketing communication. Adalah sebuah strategi pemasaran sistem informasi yang mengintegrasikan semua saluran komunikasi menjadi satu. Sekian